Episode 22 fitnah itu mulai menyebar. Kemuning mendengarkan kisah Arkatama dengan hatinya yang pedih. Dia bisa merasakan kesedihan calon suaminya lewat pancaran sinar mata dan nada suaranya. Arkatama menarik napas, dadanya terasa sesak karena mengingat kejadian di masa lalu. Namun, dia tetap berani menceritakan semua itu kepada Kemuning, karena tidak ingin ada kesalahpahaman di masa mendatang. Dari hubungan perselingkuhan itu lahirlah Arya Satya, kata Arkatama dengan suaranya yang mengecil. Kemuning langsung terdiam, dadanya terasa sakit tiba-tiba. Seketika ia mulai memahami kenapa ada luka yang begitu rumit di antara Arkatama dan adiknya. Arkatama tertawa kecil, tetapi terdengar pahit. Sialnya lagi, ibu kandung Arya itu anak seorang pejabat tinggi sekaligus keluarga pengusaha besar. Kemuning menatap wajah pria di depannya perlahan. Tatapan Arkatama kosong, seolah sedang melihat kembali masa lalu yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Waktu semuanya ketahuan keluarga kami dihancurkan habis-habisan, lanjut pria itu dengan suara pelan. Arkatama menunduk memainkan ujung formulir di tangannya pelan. Entah kenapa ada sedikit rasa malu kepada Kemuning. Mungkin di permukaan terlihat tenang dan baik-baik saja. Tapi, di belakang itu banyak kejadian yang menghancurkan keluargaku. Kemuning merasa merinding. Sebagai seorang yang hidup di kampung saja, jika berani berurusan dengan orang besar, bisa celaka. Ayah kehilangan jabatan, nama keluarga besar dirusak. Ladang usaha kami semua mendapatkan tekanan. Walau kami masih tetap bertahan, pihak mereka terus saja menggunakan jabatan untuk menekan keluarga kami. Banyak proyek usaha keluarga kami yang hampir gagal. Ayahku mendapatkan serangan dan tekanan bukan hanya dari pihak luar, dari keluarga sendiri pun sama. Bahkan mereka semua kompak membenci ayah yang disebut sebagai sumber masalah. Suara Arkatama tetap tenang. Sesungguhnya justru ketenangan itu terasa menyakitkan. Seperti seseorang yang sudah terlalu lelah mengingat luka yang sama berkali-kali. Karena terus mendapatkan tekanan itu, kami pindah dari kota asal ke sini, kampung halaman ibu. Arkatama menyandarkan tubuh ke kursi perlahan. Dan orang yang paling dibenci waktu itu adalah Arya. Kehadirannya tidak diinginkan oleh siapapun. Bahkan ayah sendiri enggak mau menerima dia, ucap Arkatama pelan. Kalimat itu terucap begitu dingin dan menusuk. Kemuning menahan napas kecil. Dia membayangkan seorang bayi kecil yang bahkan belum mengerti dunia, tetapi sudah ditolak oleh banyak orang sejak lahir. Padahal Arya Satya tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan masih bayi. Tapi ibuku, wajah Arkatama perlahan berubah lebih lembut saat menyebut ibunya. Ibu enggak tega melihat bayi merah itu akan dibuang ke panti asuhan. Tatapan Arkatama sedikit menghangat. Dengan kesadaran penuh mengambil bayi itu dan menamainya Arya Satya. Demi Arya juga ibu mengajak pindah ke sini dan memulai lembaran baru. Dalam dokumen apapun Arya adalah anak kandung dari pasangan Arumi dan Bimasena. Sehingga tidak ada yang tahu kebenaran tentang Arya, selain keluarga sendiri. Kemuning salut dengan ibunya Arkatama. Karena jarang sekali ada seorang wanita mau membesarkan anak haram suaminya. Ibu tuh merawat Arya dengan penuh kasih sayang dan bersungguh-sungguh. Ibu juga akan bela Arya waktu aku ngomong buruk padanya. Arkatama tersenyum kecil mengingat kejadian masa itu. Kemuning diam mendengarkan. Entah kenapa, ia bisa membayangkan sosok wanita lembut yang tetap membuka pelukan untuk anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Waktu itu usiaku sudah 20 tahun. Terbiasa hidup sendiri tanpa adanya saudara. Semua kasih sayang orang tua tumpah kepadaku. Tapi, setelah ada Arya, jadi terbagi. Kemuning menunduk kecil sambil memainkan jemarinya sendiri. Mas pasti berat menjalani semuanya di waktu itu. Arkatama tertawa lirih. Terdengar hambar. Berat. Ia menggeleng pelan. Aku malah benci banget sama Arya. Kemuning perlahan mengangkat kepala. Aku enggak mau tinggal serumah sama dia, lanjut Arkatama dengan suara serak. Setiap lihat dia, aku ngerasa dia bukti hidup kalau keluarga kami hancur. Tatapan pria itu kembali kosong. Aku pilih tinggal di apartemen.
Ia tersenyum kecil penuh rasa bersalah. Padahal waktu itu dia masih bayi lemah yang tidak bisa apa-apa selain nangis. Kemuning membayangkan Arya Satya kecil, dijauhi dan dibenci banyak orang. Bahkan kakaknya sendiri tidak mau dekat dengannya. Hati wanita itu langsung terasa sesak. Terus, tanya Kemuning pelan. Arkatama terdiam cukup lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. Seperti yang aku bilang tadi, ibu selalu nasehatin aku dan minta aku buka hati untuk Arya. Kalau aku bilang benci sama Arya, ibu akan balik marahin aku. Kemuning ikut tersenyum kecil membayangkan itu. Ibu bilang, Arya enggak pernah minta dilahirkan seperti itu. Arkatama meniru suara lembut ibunya. Kalimat itu membuat dada Kemuning langsung menghangat sekaligus nyeri. Setiap hari ibu selalu bilang kalau Arya tetap adikku. Arkatama menunduk sambil tersenyum kecil. Dia tetap satu darah sama kamu. Pria itu tertawa lirih mengingat dirinya di masa lalu. Aku keras kepala banget dulu. Kapan Mas mulai berubah? Arkatama terdiam sebentar. Tatapannya perlahan melembut. Waktu Arya umur 5 tahun. Kemuning langsung memperhatikan wajahnya lebih serius. Waktu itu Arya dan ibu demam tinggi, karena terkena wabah demam berdarah, lanjut Arkatama pelan. Ibu sampai nangis nelpon aku minta pulang. Ingatan itu seolah kembali hidup di kepala pria tersebut. Aku pulang dengan kesal waktu itu, ujarnya sambil tersenyum tipis. Tapi pas masuk kamar, Arkatama berhenti sebentar, rahangnya sedikit mengeras menahan emosi. Arya kecil langsung meluk aku. Kemuning menatapnya tanpa berkedip. Dia nangis karena takut disuntik. Suara Arkatama mulai melemah. Sambil manggil aku, kakak terus. Dada Arkatama naik turun pelan. Dia minta aku nemenin dia tidur. Sunyi beberapa detik memenuhi ruangan. Kemuning bisa melihat mata Arkatama mulai memerah. Dan entah kenapa aku enggak tega lagi buat benci dia. Pria itu tertawa lirih sambil mengusap wajahnya sendiri. Hati Kemuning langsung terasa penuh. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan melihat pria setegar Arkatama akhirnya membuka luka masa lalunya seperti ini. Sejak saat itu, lanjut Arkatama lebih pelan, aku mulai belajar jadi kakak buat dia. Ruangan kembali sunyi. Namun, kali ini bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang penuh perasaan. Perlahan Kemuning mengulurkan tangan lalu menggenggam tangan Arkatama di atas meja. Pria itu sedikit terkejut. Kamu hebat, Mas, bisik Kemuning lembut. Arkatama langsung menggeleng kecil. Enggak. Iya, tatapan Kemuning begitu hangat. Mungkin dulu Mas sempat benci, kata wanita itu pelan, tapi sekarang aku bisa lihat kalau Mas sayang banget sama Arya. Arkatama tersenyum kecil. Senyum yang kali ini terasa jauh lebih tulus. Iya, gumamnya pelan. Bocah itu sekarang malah jadi orang paling berisik di hidupku. Kemuning langsung tertawa kecil. Begitu juga Arkatama. Dan malam itu Arkatama benar-benar membuka luka masa lalunya kepada seseorang tanpa takut dihakimi. Halaman rumah Kemuning pagi itu terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Tenda sederhana berdiri menutupi sebagian halaman depan. Kursi-kursi plastik tersusun rapi. Di sudut dapur belakang, beberapa ibu-ibu, pekerja di peternakan, sibuk mengaduk masakan sambil bercanda dan tertawa kecil. Aroma ayam bakar, sop, dan bumbu rempah memenuhi udara. Meski tidak ada dekorasi mewah atau lampu mahal seperti pesta di hotel, suasana rumah itu terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Para pekerja peternakan datang sejak pagi membawa senyum lebar. Ada yang membantu mengangkat galon, menata meja makan, sampai mengatur parkiran tamu. Cepat taruh itu di sana. Hati-hati kuahnya tumpah. Pak Arka mana? Suasana ramai itu membuat rumah Kemuning terasa seperti benar-benar hidup kembali. Di dalam kamar, Kemuning duduk di depan cermin dengan wajah tegang bercampur malu. Hari itu ia mengenakan kebaya sederhana warna putih gading dengan riasan tipis yang membuat wajahnya terlihat semakin lembut dan cantik. Perutnya memang belum terlalu terlihat membesar. Namun,
Tangan wanita itu beberapa kali refleks menyentuh bagian bawah perutnya sendiri. Kemuning rasanya masih enggak percaya, hari ini ia menikah lagi. Dan kali ini hatinya jauh lebih tenang dan senang karena pria yang menikahinya adalah orang yang menolongnya dari keterpurukan. "Kamu cantik banget, Mbak," puji salah satu tetangga sambil membantu membenarkan sanggul rambut Kemuning. Kemuning tersenyum malu. "Jangan bikin aku makin gugup. Pak Arka nanti pasti enggak berkedip lihat kamu." Belum sempat Kemuning membalas, suara Arya Satya terdengar dari luar kamar. "Kak Kemuning udah siap belum? Kak Arka dari tadi mondar-mandir kayak anak ayam kehilangan induknya." Semua orang di dalam kamar langsung tertawa. Kemuning spontan ikut tersenyum sambil menggeleng geli. Sementara itu di ruang tamu, Arkatama duduk tegak mengenakan jas sederhana warna hitam. Wajah pria itu terlihat tenang, tetapi jemarinya terus bergerak gelisah di atas lutut. Arya Satya yang duduk di sampingnya menyenggol pelan lengannya. "Deg-degan banget, ya?" Arkatama melirik tajam. "Diam. Padahal tinggal akad doang," goda Arya Satya sambil menyeringai. "Bukan mau dihukum mati." Arkatama mendengus kecil. Namun, beberapa detik kemudian, pria itu justru tersenyum sendiri. Tidak pernah terbayang sebelumnya ia akan duduk di sini. Menikahi wanita yang benar-benar ia cintai. Bukan sekadar hubungan tanpa arah. Bukan juga pernikahan penuh tekanan, tetapi hubungan yang tumbuh perlahan dari rasa nyaman, luka, dan saling menguatkan. Hari ini Kemuning akan menjadi istrinya. Suara langkah kaki mulai terdengar mendekat. Arkatama refleks mengangkat kepala. Saat melihat Kemuning berjalan masuk, napasnya langsung tertahan sesaat. Wanita itu terlihat begitu cantik, walau hanya dibalut kebaya sederhana. Akan tetapi, justru itu yang membuat Arkatama sulit memalingkan mata. Kemuning yang sadar sedang diperhatikan langsung salah tingkah sendiri. "Jangan lihat aku terus seperti itu, Mas," gumamnya pelan sambil menunduk malu. Arya Satya langsung berdecak heboh. "Wah, Kak Arka udah enggak bisa kedip, tuh." Saking terpesonanya sama calon istrinya. "Berisik," sahut Arkatama cepat, tetapi sudut bibirnya naik menahan senyum. Akad nikah berlangsung sederhana, tanpa musik megah dan dekorasi berlebihan. Namun, suasananya terasa hangat dan penuh haru. Saat Arkatama mengucapkan ikrar pernikahan yang suci itu dengan suara tegas dan lancar, beberapa orang langsung mengucap syukur. Disusul tepuk tangan memenuhi ruangan. Kemuning spontan menutup mulutnya menahan tangis haru. Sekarang dia sudah menjadi seorang istri. Sementara Arkatama langsung menoleh ke arahnya dengan mata yang sedikit memerah. Tatapan mereka bertemu. Detik itu semua luka masa lalu terasa perlahan menghilang. Setelah akad selesai, para tamu mulai menikmati hidangan sambil berbincang hangat. Banyak tetangga yang ikut bahagia melihat Kemuning akhirnya menemukan pasangan yang benar-benar menjaganya. "Sekarang Bu Kemuning lebih cocok sama Pak Arka." "Iya, mukanya aja beda sekarang. Lebih bahagia. Semoga langgeng sampai maut memisahkan." "Amin." Para pekerja peternakan juga terlihat sangat senang. Pak Arka sama Bu Kemuning semoga rumah tangganya adem ayem dan bahagia selalu. Anaknya nanti pasti ganteng dan cantik. Arya Satya yang mendengar itu langsung menyela sambil tertawa. Kalau anaknya bandel berarti nurun Kak Arka. "Heh." Arkatama langsung melotot. Semua orang tertawa melihat tingkah mereka berdua. Sementara itu di tempat lain, suasana berbeda justru terjadi. Bu Rati duduk di rumahnya dengan wajah penuh amarah setelah mendengar kabar pernikahan Kemuning dan Arkatama dari tetangga. Tangannya langsung membanting gelas ke meja. "Kurang ajar," bentaknya penuh emosi. Dadanya naik turun menahan marah. Baru cerai bentar langsung nikah lagi. Salah satu tetangga yang sedang duduk di sana mencoba menenangkan. "Mungkin memang sudah jodohnya, Bu." "Jodoh apanya?" potong Bu Ratih tajam. "Mereka itu pasti udah main belakang dari dulu." Wanita itu semakin panas sendiri. "Pantes aja dulu pengacara itu mati-matian bantuin Kemuning." Lanjut Bu Ratih sinis. "Ternyata memang udah ada hubungan."
Tetangga di depannya mulai saling pandang. Kemuning belum genap setahun bercerai dengan Aditya, sekarang sudah menikah lagi. Bu Rati berdiri sambil berkacak pinggang. Aku yakin mereka udah selingkuh sejak Kemuning masih jadi istri Aditya. Mulut Bu Rati terus bergerak menyebarkan tuduhan demi tuduhan. Jangan-jangan selama ini mereka sengaja jebak anakku supaya cerai. Kasihan Aditya. Padahal semua orang tahu bagaimana Aditya sendiri yang menghancurkan rumah tangganya bersama Kemuning. Namun, rasa benci membuat Bu Rati menolak melihat kenyataan. Ia lebih memilih menyalahkan orang lain dibanding mengakui kesalahan anaknya sendiri. Fitnah itu mulai menyebar perlahan dari mulut ke mulut dengan cepat. Bersambung.